Tanpa peringatan, sebuah pesawat jatuh dan terbakar hebat. Apa yang sebenarnya terjadi di langit sebelum semuanya hening? Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi pada saat hari ulang tahun ABRI. Mungkin istilah ABRI ini kurang familiar di zaman sekarang, tapi kamu pernah dengar istilah ini sebelumnya enggak? Sebelumnya pernah dengar ya, karena ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, betul ya? Betul, jadi ABRI ini beroperasi di negara Indonesia dari tahun 1959 hingga tahun 2000 dan terdiri dari 4 angkatan. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Tetapi seiring berjalannya waktu, sejarah ABRI ini cukup penuh kontroversi karena menganut konsep duifungsi. Nah, mungkin istilah ini akhir-akhir ini sering kita dengar kembali ya. Ya. Tapi kita nggak mau terlalu bahas secara detail. Intinya, duifungsi itu pada waktu itu, ABRI ini memiliki dua peran. Selain sebagai pertahanan dan keamanan negara, mereka juga boleh terlibat di dalam aspek sosial dan politik. Jadi boleh terlibat aktif di dalam dua bidang. Dan pada waktu itu sejarah Indonesia kan juga cukup kelam, terutama yang terjadi pada tahun 1998, dan salah satu tuntutan yang ada adalah menghapuskan duifungsi ABRI. Dan karena adanya tuntutan dari masyarakat umum, akhirnya pasca reformasi, ABRI ini dipecah menjadi TNI dan Polri. Kalau TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu fungsinya lebih ke pertahanan dan keamanan, serta terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan Polri itu sendiri, kepolisian, dia lebih berfungsi menegakkan hukum dan menciptakan stabilitas di kalangan masyarakat. Dan setiap tanggal 5 Oktober itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Kalau dulu hari ulang tahun ABRI. Dan sejarahnya kenapa 5 Oktober? Karena 5 Oktober 1945 itu merupakan tanggal dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat. Kalau kita belajar sejarah di sekolah dulu, sebelumnya namanya adalah BKR gitu. Dan di hari ulang tahun ini, setiap masing-masing angkatan itu menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk memberikan kepercayaan diri terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Dan biasanya itu kegiatannya ada terjun payung, kemudian ada aksi bela diri dan lain sebagainya. Serta para prajurit itu memperbarui sumpah Sabta Marga, bahwa mereka tetap setia mengabdi kepada negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada peristiwa yang akan kami bahas hari ini, para prajurit ini sebenarnya setelah acara itu ingin pulang ke kampung halaman, ingin cuti, ingin berlibur. Tetapi semuanya harapan tinggal harapan. Karena peristiwa yang terjadi nanti sangatlah tragis dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pesawat dengan nomor registrasi A1324 melayani rute dari Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta ke Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung. Pada tanggal 5 Oktober 1991, pesawat ini jatuh 2 menit setelah lepas landas. Jadi kejadiannya berlangsung sangat cepat dan instan tanpa peringatan. Dan jenis pesawat yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Lockheed C-130HS Hercules yang telah lama menjadi bagian dari Skadron Angkut Berat ke-31. Dan seperti yang diceritakan sebelumnya, peristiwa ini terjadinya pada saat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-46. Di dalam pesawat ini sendiri terdapat 122 penumpang dan juga 12 kru dengan total jumlah orang yang di dalam pesawat adalah 134 orang. Dan para penumpang ini sendiri merupakan anggota dari Paskas AU, yaitu adalah pasukan khas Angkatan Udara, semacam special force begitu ya. Yang ketika itu baru saja menyelesaikan pendidikan dan pelatihan militer dan waktu itu memang bermarkasnya di Bandung. Sedangkan untuk di kokpit sendiri terdapat seorang kapten penerbang yaitu Bambang Sugeng, juga ada letnan 2 penerbang yaitu Agus Guntoro, dan juga ada mayor penerbang Samsul Aminullah sebagai instruktur.
Selain itu terdapat kru lain yaitu jurumudi udara, loadmaster, dan juga seorang navigator. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode baru, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada pukul 14.45 waktu setempat, di mana pesawat lepas landas dari runway 24 Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Dan tidak lama setelah itu, mesin nomor 1 ini tiba-tiba meledak, diikuti dengan matinya mesin nomor 4. Jadi secara tiba-tiba ini. Dan pada waktu itu pesawat terseok-seok terbang ke kiri. Dan para pilot ini berusaha menstabilkan kondisi pesawat serta memulihkan ketinggian yang cukup. Karena rencana mereka adalah kembali ke asalnya, kembali ke bandara asal. Tetapi seluruh usaha yang dilakukan para pilot ini sia-sia karena pesawat jatuh menimpa Balai Latihan Kerja di Condet, Jakarta Timur. Dan pada saat itu terjadi 2 ledakan besar yang cukup sulit untuk dipadamkan. Dan ledakan besar tadi akhirnya membuat api yang terbakar di pesawat atau bangkai pesawat ini sendiri. Sehingga akhirnya di bangkai pesawat itu kan banyak banget orang. Banyak banget orang yang entah mati tiba-tiba ketika impact, atau waktu itu sebenarnya selamat tapi terluka dan terjebak di pesawat. Dan waktu itu apinya akhirnya membakar area-area pesawat sehingga sebanyak 133 orang dalam pesawat itu meninggal. Entah karena impact atau karena terbakar. Begitu. Selain itu juga terdapat 2 orang yang waktu itu berada di darat dan waktu itu juga meninggal dunia akibat kejadian ini. Dan karena api yang besar dan jenazah-jenazahnya ini hangus, susah banget buat diidentifikasi. Betul. Akhirnya pemerintah itu membuat solusi, yaitu pemakaman massal secara militer. Dan pemakaman massal ini dilakukan di Pondok Aren, Tangerang dengan cara membuat lubang dengan ukuran 25 kali 25 meter. Dan itu bisa kita bayangkan sendiri besarnya seperti itu untuk jumlah korban yang sangat luar biasa banyak. Sungguh mengerikan memang saat itu. Dan waktu itu hanya terdapat 1 korban selamat di pesawat dan juga 1 korban selamat di darat. Dan keduanya waktu itu kondisi lukanya sangat-sangat parah akibat ledakan-ledakan di pesawat tadi. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak pemerintah Indonesia dan kalangan militer itu segera ingin mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini. Dan pada waktu itu juga timbul spekulasi di kalangan masyarakat, pesawat ini jatuhnya karena kelebihan beban. Meskipun setelah dilakukan investigasi dengan bukti-bukti yang lengkap, berat pesawat ini sebenarnya masih aman. Karena waktu itu hanya 62,6 ton, sedangkan batas maksimumnya adalah 70,76 ton. Jadi masih jauh batasannya. Dan pada waktu itu juga ada sesuatu yang menjadi pembeda antara investigasi kecelakaan pesawat militer dengan pesawat komersil. Karena pesawat militer itu tidak dilengkapi black box di dalam ekor pesawat. Jadi nggak ketahuan ya? Iya. Jadi tidak ada data yang merekam kondisi pesawat, kemudian rekaman suara di kokpit tidak ada. Bukti-bukti yang menjadi pelengkap dari tim investigator itu hanyalah saksi mata yang kadangkala bisa benar, bisa salah ya. Kemudian rekaman petugas ATC, laporan pemeliharaan pesawat, dan juga puing-puing. Terbakar ya padahal? Ini yang menyebabkan investigasi ini sangat sulit dilakukan. Karena selain di kalangan militer itu cenderung tertutup, bukti-buktinya ya terbatas begitu. Dan diketahui mesin nomor 1 pesawat ini mengalami feather dan mesin nomor 4 mengalami unfeather dalam keadaan mati. Dan ini pada zaman itu sepertinya KNKT juga belum ada di tahun ini. Jadi memang penyelidikannya militer, tertutup, dan waktu itu KNKT belum ada. KNKT kan baru dibentuknya itu setelah kejadian Garuda Indonesia di Fukuoka. Karena itu internasional banget itu. Betul. Dan waktu kejadian ini, itu kalau misalnya ada kejadian kecelakaan pesawat,
itu biasanya ya dianggap seperti kecelakaan mobil atau kecelakaan motor Hmm. biasa. Ya sudah, dibiarkan begitu aja. Padahal seharusnya dari kecelakaan itu bisa mendapat pembelajaran Iya. apa yang salah begitu kan. Betul. Dokumentasinya tapi tidak ada waktu itu, sehingga ya dibiarkan saja. Dan waktu itu memang hanya terdapat 2 mesin yang berfungsi, karena mesin 1 dan mesin 4 tadi sudah tidak berfungsi lagi. Mesin 2 dan 3 ini masih berfungsi, namun bisa kita bilang bahwa hanya 2 mesin untuk pesawat sebesar itu sepertinya tidak cukup. Ya, apalagi baru take off kan. Apalagi waktu itu baru take off, dan waktu itu posisinya memang di 1.500 kaki, kecepatannya masih rendah, ketinggiannya rendah, mau dialihkan ke bandara lagi susah, mau didaratkan ke area-area sawah atau hutan juga susah. Betul. Jadi memang susah untuk dikendalikan kondisinya waktu itu. Dan waktu itu juga pembuangan bahan bakar itu memang disetel untuk hanya bisa dilakukan di ketinggian minimal 5.000 kaki. Jadi kondisinya tidak bisa buang bahan bakar karena ketinggiannya belum sampai segitu, dan oleh karena itu harus mendarat darurat atau jatuh dengan kondisi bahan bakar yang penuh. Wah, sangat berbahaya. Dan oleh karena itu terjadi ledakan dan kebakaran seperti tadi kita bilang. Dan waktu itu ditemukan solusi yang diidekan oleh TNI ya waktu itu, ABRI. Yaitu adalah untuk melaksanakan uji terbang yang lebih baik sesuai prosedur setelah ada perbaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah melatih pilot-pilot lebih lagi untuk misalnya terjadi eksiden-eksiden seperti ini di fase kritis. Supaya kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini di mana 2 mesin atau lebih mati, itu pilot bisa mengatur ritme penerbangan supaya bisa at least mendarat darurat atau menyelamatkan sebagian besar pesawat. Seperti misalnya Sally di Hudson. Betul. Karena itu posisinya mesinnya sudah mati dua-duanya, namun dengan critical thinking bisa menyelamatkan pesawat dan mendaratkan darurat di Sungai Hudson. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai kecelakaan Angkatan Udara Indonesia di HUT ABRI yang ke-46. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.